kami diperkenankan untuk boleh bersama-sama berkumpul di ruang Zoom meeting untuk melaksanakan salah satu program Pokja Pria Kombapa Sinode Gemim, di mana kami akan melaksanakan webinar tentang pencegahan stroke. Kami mohon kepadamu, kepada ya Bapa, tuntunan tangan kasih-Mu menyertai kami, pertolongan-Mu, campur tangan-Mu dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Narasumber kami pada saat ini, Penatua Dr. Dani Ngantung, yang akan membawakan materi, Engkau berikan hikmat atasnya, karena apa yang disampaikan itu bermanfaat baik bagi kami semua. Panitia juga, Pokja PKB Sinode, yang terlibat di dalamnya, Engkau berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, dan kebersamaan, agar apa yang kami lakukan dalam pelayanan ini, itu semua berkenan kepadamu, ya Tuhan. Saudara-saudara kami mungkin Tuhan, yang akan bergabung bersama-sama dengan kami, Engkau juga menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Kegiatan kami pada saat ini, kami hanya mau taruhkan dan alaskan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpuji nama-Mu, ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami bawa doa, permohonan kami ini. Doa syukur kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, kembalikan kepada penuntun acara. Baiklah, webinar kita saat ini kita akan mendapatkan informasi mengenai apa itu penyakit stroke, siapa yang bisa terkena penyakit stroke, ataupun apa bahaya dari penyakit stroke, dan juga bagaimana mencegah penyakit stroke. Dan narasumber kita di siang hari ini adalah Dr. Dani Ngantung, spesialis saraf konsultan, yang beliau sudah ahli dalam bidangnya. Dan juga ada pun jabatan pelayanan dari narasumber sebagai Komisi Pria Kaum Bapa Sinode Gemim pada saat ini, dan juga sebagai Koordinator Bidang Kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim, dan Ketua Komisi Pria Kaum Bapa Jemaat Anugerah Tetelu. Dan juga beliau dalam profesi menjabat sebagai Ketua ID Minahasa Utara, dan juga sebagai Ketua Divisi Neurotraumatologi bagian KSM Neurologi Fakultas Kedokteran Unsrat. Dan juga beliau saat ini melakukan praktek di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado, dan juga di Rumah Sakit Sentra Medika. Dan baiklah, narasumber kita siang hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita, dan saat ini saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Pada Bapak Penatua, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya saya cek sound dulu. Bagaimana? Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Ya. Terdengar dengan jelas, Dok. Silakan. Oke, terima kasih ya atas kesempatan yang sudah. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan ya, kita sudah bisa bertemu lagi walaupun lewat Zoom meeting, lewat media virtual, kita boleh dapat bertemu lagi untuk kemudian boleh dapat memberikan atau membagi ilmu tentang suatu penyakit yang menurut saya ini cukup banyak terjadi di tempat kita, di daerah kita, Sulawesi Utara, teristimewa Minahasa dan sekitarnya, Minahasa Manado dan sekitarnya. Dan saya tahu juga bahwa banyak teman-teman kami, sahabat-sahabat Pria Kaum Bapa, yang juga mengidap seperti ini, karena terkena penyakit-penyakit seperti ini.
Itu kami ketahui karena kami sering bertemu di tempat-tempat pemeriksaan atau tempat praktik di mana hal ini banyak sekali terjadi. Satu hal yang mengapa kemudian menjadi alasan bagi kami adalah kenapa kami mengangkat masalah stroke ini, karena pertama bahwa ternyata dalam lingkungan kami sendiri, dalam lingkungan kami melakukan tugas-tugas dan pelayanan, itu ternyata banyak kejadian stroke itu banyak, dan sepertinya itu bertambah banyak pada saat-saat seperti ini, sehingga kemudian ada semacam rasa suatu keharusan bagi kami bahwa kami harus membagikan informasi terutama untuk hal-hal pencegahan daripada stroke ini. Perlu kita ketahui ya bahwa stroke ini itu kalau dari semua penyakit yang menyebabkan kematian itu adalah menduduki posisi ketiga ya. Jadi dari semua penyakit-penyakit yang mengakibatkan kematian itu dia hanya menduduki tempat ketiga penyebab kematian. Ya, yang pertama itu adalah kanker dan sebagainya, kanker dan sejenisnya, dan kedua itu adalah serangan jantung, dan yang ketiga itu adalah penyakit stroke ini. Tetapi kalau dilihat dari tingkat kecacatan yang disebabkan oleh penyakit, maka stroke ini adalah menduduki peringkat pertama. Jadi dari semua penyakit yang mengakibatkan kecacatan, dia adalah penyebab paling nomor satu. Nah, ini di konsekuensinya ini sangat jelas ya bahwa sangat tidak baik. Sebab kadang-kadang apabila ini terjadi pada usia-usia produktif, ya usia-usia di atas 30-an sampai usia di bawah 65 tahun, ini kemudian akan mengakibatkan berbagai masalah sosial, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lain. Dan ini yang kemudian menjadi semacam beban bagi kami bahwa kita harus berusaha untuk kalau bisa angka kejadian daripada stroke ini kita turunkan. Dan kalau bisa jangan sampai terjadi, apalagi kalau di lingkungan sesama pelayan atau sesama pria pembapa di gereja Masehi Gili Minahasa. Mungkin kita ada pertanyaan, yang disebut dengan stroke itu apa? Ya. Apa yang kemudian dikenal sebagai suatu stroke? Ya. Stroke ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang berada di otak. Ya. Kalau secara WHO itu menyatakan bahwa stroke adalah suatu keadaan di mana adanya tanda-tanda klinis yang berkembang cepat, berupa defisit neurologis vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih, yang dapat mengakibatkan kematian tanpa penyebab lain selain vaskuler. Ini adalah definisi yang diterjemahkan dari definisi oleh WHO, ya. Tetapi secara sederhananya ini dapat kita katakan bahwa stroke itu adalah penyakit gangguan fungsi saraf yang terjadi oleh karena adanya gangguan pembuluh darah di otak, bisa dalam bentuk penyumbatan ataupun dalam bentuk pecahnya pembuluh darah di otak. Banyak tanda-tanda daripada stroke ini, ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah bahwa kalau kita melihat adanya sesuatu gangguan fungsi saraf, misalnya gangguan untuk berbicara, gangguan untuk menelan, atau gangguan untuk menggerakkan tangan dan kaki, atau gangguan untuk berekspresi, untuk senyum, misalnya, atau gangguan-gangguan seperti adanya gangguan fungsi kognitif, adanya gangguan fungsi psikologi yang kemudian terjadi secara mendadak, yang artinya bahwa tadinya tidak ada,
tiba-tiba saat ini sekarang sudah ada. Kemudian disertai dengan peningkatan tekanan darah ya, yang agak meninggi di atas daripada 140, 150 sampai lebih tinggi lagi, itu mesti kita curigai sebagai suatu stroke. Ya, artinya bahwa apabila ada kebiasaan-kebiasaan kita yang kemudian sudah tidak dapat kita lakukan secara normal lagi dan itu terjadinya mendadak, dan pada saat itu kita ketika diukur tekanan darah kita itu di atas daripada 150, maka kemungkinan kita itu sudah kemungkinan besar bahwa kita itu sudah terkena stroke. Nah, ada banyak ya jenis-jenis stroke ya yang kita ketahui ya bahwa stroke itu bisa terjadi oleh karena adanya pembuluh darah yang tersumbat atau pembuluh darah yang robek, pembuluh darah di otak yang robek. Kalau pembuluh darah di otak yang tersumbat, itu akan mengakibatkan fungsi dari otak yang akan bertugas untuk memelihara aktivitas tubuh itu akan terganggu. Akibatnya timbul gangguan saraf berupa kelumpuhan misalnya. Dan kemudian apa juga yang disebabkan oleh karena adanya pembuluh darah yang kemudian pecah. Karena pembuluh darah ini pecah, maka akan mengakibatkan darah itu yang dari pembuluh darah itu akan keluar dari pembuluh darah masuk ke dalam jaringan otak ataupun rongga-rongga yang ada di otak. Dan ini akan mengakibatkan, pertama akan mengakibatkan kelumpuhan, serta akan mengakibatkan tekanan yang ada di dalam rongga kepala itu akan menjadi meningkat. Dan ini yang menjadi penyebab kematian paling sering. Ya. Ya, kenapa kemudian terjadi stroke? Ya, stroke itu terjadi karena masalah pembuluh darahnya yang rusak. Dalam hal ini pembuluh darah yang membawa darah ke otak melewati pembuluh darah yang kita andaikan pembuluh darah ini sebagai suatu selang. Ya, pembuluh darah ini kita andaikan sebagai suatu selang yang kemudian akan mengantarkan atau tempat lewat daripada darah yang dipompa dari jantung ini menuju ke otak. Ya. Pada suatu saat pembuluh darah ini oleh karena berbagai penyebab maka akan terjadi pengerasan ataupun penyumbatan. Mana kemudian terjadi pengerasan atau rongga daripada selang ini, rongga daripada pembuluh darah ini, kemudian akan makin tebal di bagian tengahnya, makin lama makin tebal di bagian tengahnya, sampai kemudian darahnya itu sudah tidak bisa lewat lagi, melewati pembuluh darah ini. Sehingga kemudian aliran otak yang butuh aliran darah sudah tidak mendapatkan darah lagi, akibatnya dia menjadi gagal berfungsi atau malfungsi. Ya, yang ini kemudian yang dikenal dengan defisit neurologis atau gangguan fungsi saraf. Nah, gangguan fungsi saraf ini misalnya paling sering itu adalah kelumpuhan satu sisi daripada tubuh atau kelumpuhan yang lain, kelumpuhan menelan misalnya atau kelumpuhan menggerakkan bola mata dan lain-lain, ada banyak sekali. Ya, nah, bagaimana kemudian pembuluh darah ini kemudian bisa menyempit? Nah, ada banyak faktor yang kemudian bisa mengakibatkan bahwa pembuluh darah yang menuju ke otak ini akan mulai menyempit. Karena pertama itu faktor dari pembuluh darahnya sendiri. Ya, faktor dari pembuluh darah sendiri itu misalnya pembuluh darah ini yang faktor yang paling sering ya. Dari pembuluh darah ini itu mengidap penyakit darah tinggi. Ya. Jadi tekanan yang akan diterima oleh pembuluh darah ini itu akan sangat tinggi, yang akan mengakibatkan cedera pada pembuluh darah, terutama pada bagian tengah daripada pembuluh darah. Ketika pembuluh darah ini kemudian menerima tekanan yang terlalu tinggi, lama-lama bagian tengah dari pembuluh darah ini akan mengalami lecet. Dan ketika dia lecet, maka yang terjadi akan terjadi penggumpalan darah di situ. Ketika terjadi penggumpalan darah di situ,
maka akan diikuti dengan lama-kelamaan pengumpulan darah ini makin besar akibatnya justru akan menyumbat aliran darah itu sendiri. Yang kedua adalah faktor-faktor yang lain, ya, seperti faktor-faktor dari dalam darah itu sendiri. Terutama faktor-faktor dalam darah itu sendiri. Ada faktor-faktor yang dalam darah yang bisa mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah. Misalnya, pembuluh darah atau darah yang melewati pembuluh darah ini ternyata dia sangat kaya akan glukosa. Atau dengan kata lain bahwa kadar gula dalam darah itu sangat tinggi. Maka ini akan cenderung mengakibatkan bagian tengah dari pembuluh darah ini akan mengeras. Dia akan mengakibatkan kerusakan, akan mengakibatkan serangkaian proses peradangan pada pembuluh darah, sampai kemudian yang terjadi adalah pembuluh darah ini akan mengeras dan kemudian akan mengalami penyempitan. Jadi akan semakin mengeras ini akan semakin banyak, sampai kemudian yang terjadi adalah pembuluh darah semakin kecil. Begitu juga dengan adanya faktor-faktor yang lain dalam darah. Misalnya, tingginya kadar kolesterol dalam darah. Nah, kadar kolesterol dalam darah ini justru akan mengakibatkan bagian tengah daripada pembuluh darah ini akan mengalami kerusakan dengan mekanisme proses yang mungkin tidak jauh berbeda dengan adanya faktor-faktor kalau gula yang akan meningkat dalam darah ini. Kalau kemudian yang terjadi adalah pengerasan pembuluh darah yang kemudian menyempit, tetapi kemudian diikuti dengan pengerasan yang masif atau pengerasan yang lebih banyak lagi, maka akan mengakibatkan pembuluh darah ini selain dia menyempit, dia juga kemudian akan menjadi rapuh. Nah, pada satu saat ketika pembuluh darah rapuh ini, maka dia akan gampang sekali robek, sehingga kemudian akan terjadi perdarahan atau darah keluar dari pembuluh darah tumpah ke dalam jaringan otak atau ke rongga-rongga yang ada di otak. Ya. Nah, satu hal yang sangat dikhawatirkan ya, pada penderita stroke ini adalah bahwa kalaupun sekarang teknologi sudah memungkinkan agar kemudian tidak terjadi kematian. Angka kematian terhadap stroke ini sudah dapat diturunkan dengan kecanggihan daripada jenis pengobatan pada saat ini. Tetapi yang belum dapat diturunkan di situ adalah tingkat kecacatan daripada stroke ini. Karena ketika otak mengalami kekurangan aliran darah, ya, yang kurang dari atau sel neuron yang kemudian mengalami tidak adanya aliran darah kurang dari sampai kurang dari 2 menit, lebih daripada 2 menit, maka kemungkinan akan terjadi kematian sel saraf. Kalau kematian sel saraf ini ternyata luas, maka akan mengakibatkan gangguan pada fungsi saraf. Kalau kemudian yang terjadi adalah bahwa kerusakan pada fungsi saraf ini sudah semakin sangat luas, maka kemungkinan yang terjadi adalah kematian. Nah, sehingga kalaupun kematian kemudian dapat kita dengan berbagai kemajuan teknologi dapat kemudian kita kurangi, tetapi dengan tingkat kecacatannya itu tidak dapat, belum sampai saat ini belum dapat kita kurangi. Kalaupun berkurang tetapi tidak signifikan, bisa mempengaruhi, bisa kemudian memperbaiki kualitas hidup. Nah, di sini letaknya, sebab orang yang mengalami kecacatan akan menimbulkan dampak sosial yang besar. Begitu juga dampak ekonomi. Bayangkan kalau kemudian yang terkena pada saat dia sedang dalam fase-fase produktif, ya, pada usia-usia produktif. Apalagi sebagai pria pembapak, ketika usia produktif itu tingkat pencarian penghasilannya cukup bagus, tapi kemudian ketika terjadi serangan stroke, kemudian tidak dapat melakukan fungsi-fungsi untuk mendapatkan pencaharian, maka kemudian akan menimbulkan dampak sosial, ya, yang cukup besar. Nah,
kita ingin berbagi tips ya tentang tanda-tanda yang perlu kita waspadai agar kita kemudian bisa secepatnya melakukan pengobatan. Penyakit stroke ini dalam berbagai kesempatan pada saat ini ternyata itu kalau kemudian kita temukan lebih awal, maka kemungkinan untuk tidak terjadi kecacatan itu akan semakin besar. Kalau kemudian dia sudah lewat 24 jam, baru kemudian ditangani, maka tingkat kecacatan kemungkinan akan lebih besar, akan yang lebih berat. Ya, nah kita perlu dan kami ingin mensosialisasikan ini seandainya, ya semoga saja tidak pernah ya, kita kemudian terkena dengan penyakit seperti ini, maka secepatnya kita menghubungi pusat pelayanan kesehatan supaya segera ditolong agar yang pertama bahwa kita terhindar dari kecacatan yang berat dan kemudian kita terhindar dari kematian. Itu yang paling penting. Nah sekarang bagaimana kemudian kita mengetahui tanda-tanda apa yang paling bagus, tanda-tanda apa yang paling perlu kita waspadai ya untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, yang pertama, apabila kita kemudian menemukan gejala-gejala bahwa senyum kita sudah tidak simetris lagi. Jadi ketika kita senyum, tapi yang kita lihat bahwa hanya sisi kiri yang senyum, sedangkan sisi kanan wajah itu tidak mengikuti sisi kiri. Nah mungkin ini perlu kita waspadai ini. Atau kemudian kita tidak pernah mengalami kesedakan. Tetapi kemudian ketika kita minum, kita semakin sering tersedak. Atau tiba-tiba saja kita sudah tidak bisa untuk menelan. Maka itu adalah salah satu tanda. Ya. Dan kemudian yang kedua, itu adalah kalau kita mau menggerakkan tangan dan tubuh kita, itu ternyata sudah tidak sama antara menggerakkan tubuh sisi kiri dan sisi kanan tubuh. Nah, ini kita mesti waspadai. Ya, kemungkinan besar itu terjadi adalah suatu stroke atau yang kemungkinan yang lain ya yang bisa menjadi tanda-tanda daripada suatu stroke itu adalah tiba-tiba ketika kita bicaranya sudah telor atau bicara pelo ya kita mengetesnya dengan mencoba menyebutkan ular lari lurus misalnya dan ternyata kita sudah tidak bisa lagi untuk menyebutkan ular lari lurus padahal yang kemarin bisa atau tadi pagi bisa, tiba-tiba sekarang sudah tidak bisa. Maka itu kemungkinan besar adalah suatu stroke. Atau ketika kita bicara, ini orang tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Kadang-kadang kita bicara tidak nyambung. Ya. Kemudian ada juga gejala-gejala yang lain. Ya. Tiba-tiba misalnya kita merasa kebas, atau rasa baal, atau rasa tebal. Pada setengah atau satu sisi daripada tubuh. Misalnya sisi kiri, setengah dari tubuh kiri kita mulai dari wajah sampai tangan dan kaki, yang kalau mau menggerak, di mana kita merasakan bahwa salah satu sisi itu terasa lebih tebal dibanding dengan sisi yang lain. Ya, atau merasa seperti kesemutan. Ya, itu juga merupakan suatu tanda yang kemungkinan adalah suatu gejala-gejala daripada stroke. Kemudian ada juga gejala-gejala yang lain. Ya, misalnya tiba-tiba saja kita ini tidak pernah ada rabun, kita penglihatan jelas, tetapi kemudian yang kita lihat adalah bahwa mata kita tiba-tiba menjadi rabun, tiba-tiba kabur. Atau tiba-tiba ada penglihatan ganda. Nah, ini juga perlu untuk kita segera untuk memeriksakan diri ke dokter ya atau ke fasilitas kesehatan sebab ini mungkin merupakan suatu gejala-gejala daripada suatu stroke. Kemudian ada gejala-gejala yang lain misalnya. Kita kemudian tiba-tiba timbul nyeri kepala yang hebat. Dan ini rasanya tidak seperti nyeri kepala yang biasa. Tetapi kita merasakan nyeri kepala yang hebat dan kemudian kita merasa seperti oleng. Kalau berdiri sepertinya kita harus berpegangan, padahal dulunya kita tidak pernah atau satu hari sebelumnya kita tidak pernah seperti itu.
Ya, kita mau berdiri tidak bisa, kita mencoba untuk menggerakkan tangan, tetapi gerakan tangan ini dapat tapi tidak bisa dikontrol. Ini juga merupakan suatu gejala-gejala daripada suatu kemungkinan merupakan suatu gejala-gejala daripada suatu stroke. Apabila dalam keseharian kita menemukan gejala-gejala seperti ini, maka kita dianjurkan untuk segera menghubungi pusat-pusat pelayanan kesehatan. Ya, semua gejala-gejala yang tadi, ya, kita lihat mulai senyum tidak simetris, gerak separuh tubuh melemah, bicara pelo, kebas, dan kemudian sakit kepala, itu kemudian disingkat dengan segera ke RS, ya, sebagaimana yang kita lihat di slide ini, ya, bahwa yang kita sebaiknya kalau kita menemukan gejala-gejala segera ke RS, ya, maka kita harus segera ke rumah sakit. Ya, ini adalah suatu hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendapatkan gejala seperti ini, atau ada saudara kita atau di lingkungan kita yang mendapatkan gejala-gejala seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita boleh untuk jangan sampai kita terkena penyakit ini? Ya, tentunya kita mesti tahu dulu untuk jangan sampai terkena penyakit seperti ini. Kita mesti tahu dulu hal-hal apa yang bisa untuk menyebabkan serangan sakit seperti ini. Ya, ini ada beberapa yang kita sebut dengan faktor risiko. Ya, faktor risiko umur, ya betul. Umur itu semakin tua semakin gampang terkena stroke. Ya, tetapi kita mungkin tidak bisa menghindari, kita akan tetap jadi tua. Begitu juga katanya jenis kelamin pria lebih sering terkena stroke dibanding dengan perempuan. Ya, memang secara statistik itu terlihat bahwa laki-laki lebih sering terkena stroke. Kemudian ada juga, ya, ada riwayat-riwayat genetik yang lain, ya. Orang yang cenderung memiliki keluarga yang pernah terkena stroke, ya, punya kecenderungan untuk mendapatkan stroke lebih mudah dibanding dengan yang lain. Nah, ini adalah faktor-faktor yang apa boleh buat kita tidak bisa untuk menerima. Ya, kita tidak bisa merubah jenis kelamin, kita tidak bisa menghindari umur, dan juga kalau misalnya memang ada faktor risiko, ya kita tidak bisa untuk menyingkirkan faktor-faktor ini. Tetapi apabila ada faktor-faktor ini, bukan berarti pasti akan terkena stroke. Faktor-faktor ini cuma sebagai faktor yang disebut dengan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Tetapi yang kita bisa untuk tidak terkena stroke, walaupun kita sudah di atas 50, kita berjenis kelamin pria, dan kemudian ada keluarga kita yang terkena, kita bisa tetap untuk mencegah jangan sampai terjadi stroke. Yaitu dengan mengetahui apakah tubuh kita ada faktor-faktor lain yang justru bisa diubah. Ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa kita hindari agar kita jangan sampai terkena stroke. Ya, pertama adalah faktor hipertensi, kedua faktor diabetes mellitus, kemudian ada faktor kegemukan, kemudian ada faktor yang disebut dengan dislipidemia. Kalau kita kenal itu dengan peningkatan kadar kolesterol dalam darah, ya. Atau misalnya ada juga penyebab yang lain seperti adanya gangguan pada fungsi, gangguan pada irama jantung, ya, atau adanya aliran dari pembuluh darah karotis yang tidak lancar, atau ada penyakit-penyakit darah dan penyakit-penyakit jantung lainnya, atau ada kelainan-kelainan dalam darah. Nah, ini ada beberapa hal yang dalam pengamatan kami dan pernah kami melakukan penelitian, ya, bahwa kalau untuk di daerah Minahasa dan sekitarnya, itu yang paling dominan penyebab terjadinya stroke itu adalah dari keempat yang pertama ini, ya, adanya suatu hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kegemukan, dan tingginya kolesterol dalam darah ini. Kemudian ada juga faktor-faktor yang lain yang justru didapat dari kebiasaan, ya, seperti misalnya merokok,
merokok itu merupakan faktor yang bisa mengakibatkan pembuluh darah menjadi atau darah itu menjadi kental sampai kemudian perjalanan darah melewati pembuluh darah itu tidak lancar. Kemudian adanya stres mental fisik. Ya, ini stres mental fisik akan mengakibatkan banyak permasalahan ya, baik dia akan bisa mengakibatkan kerusakan pembuluh darah secara langsung maupun ya akan mengakibatkan gangguan pada fungsi saraf ya. Kemudian dapat juga ya ada penyakit-penyakit seperti misalnya penggunaan hormon, obat-obat kontrasepsi, konsumsi alkohol yang berlebihan dan kurangnya aktivitas fisik ya. Kalau kemudian kita ini mager, istilahnya malas untuk melakukan gerakan, ya paling enak kalau mau itu ojek atau mau oto cuma jarak 200 meter kita mau. Karena kita memang kadang-kadang sebagian besar itu malas untuk bergerak. Dan kemudian ada juga faktor-faktor yang lain yaitu penyalahgunaan obat. Ya. Ini semua adalah faktor-faktor. Kalau ada beberapa faktor dari sini, maka kita punya kemungkinan untuk terkena suatu serangan stroke di kemudian hari. Ya, baik. Bagaimana kemudian kita bisa untuk mencegah stroke ini? Ya, yang pasti kalau faktor usia, faktor jenis kelamin atau faktor-faktor genetik, mungkin kita tidak bisa untuk menghindarinya. Ya, kita tidak mungkin karena semua tua kemudian mau cari obat untuk jadi muda ulang, karena usia tetap bertambah. Ya, tidak akan pernah ada. Begitu juga jenis kelamin, karena menganggap bahwa laki-laki lebih sering mau berubah jadi perempuan. Rasanya itu tidak akan ada pengaruhnya. Tetap aja terkena stroke sebab Anda tetap diangkat sebagai seorang laki-laki. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah pertama kita lakukan kontrol pada tekanan darah. Ketika kita sudah pernah mengalami peningkatan tekanan darah, misalnya kita pernah diukur tekanan darah bahwa tekanan darah pernah 160/100 misalnya ya. Itu berarti bahwa kita sudah masuk dalam kategori pengidap darah tinggi atau pengidap hipertensi. Ya, ini kita mesti menerima kenyataan bahwa ketika kita sudah pernah, apalagi 2 kali pengukuran, dalam 2 kali pengukuran ternyata tensi kita pernah ya 160/100, maka kita harus menerima kenyataan bahwa kita adalah pengidap darah tinggi. Satu hal yang paling sering menjadi hal yang menjadi kesulitan dalam pengendalian stroke ini justru karena orang kebanyakan melawang mimpi, istilahnya bahwa dia menghindari kenyataan dengan hanya mengatakan bahwa oh ini kok cuma lantaran ada bajalang, oh ini kok cuma gara-gara ada makan RW tadi sampai kemudian darah tinggi. Ya, artinya bahwa normalnya ketika Anda berjalan, tekanan darah tidak tinggi sampai 160. Atau normal ketika Anda orang normal, maka ketika Anda makan RW, tekanan darah tidak akan naik pada 160. Itu normal. Jadi kalau orang normal ya seperti itu. Tetapi ketika Anda sudah diukur tekanan darah lebih daripada 150, ya, lebih ke atas daripada 150, dan tekanan darah diastol itu sudah di atas daripada 90, maka Anda sudah harus menerima bahwa ini saya sudah mengidap hipertensi dan mulailah mengkonsumsi obat-obat untuk menurunkan tekanan darah, ya. Dan kemudian lakukan kontrol tekanan darah. Dan kalau orang sudah mengidap hipertensi dan ketika lakukan kontrol tekanan darahnya itu sudah kembali normal menjadi 120/80, itu bukan berarti bahwa tekanan darah itu sudah sembuh. Tetapi itu dikatakan bahwa tekanan darah sudah terkontrol. Kalau kemudian Anda menghentikan obat-obat untuk menurunkan tekanan darah ini, kemungkinan tekanan darah akan naik. Satu hal yang paling sering menjadi penghalang untuk dalam kontrol tekanan darah ini adalah kita merasa bahwa kalau sudah tekanan darah sudah normal,
maka dalam satu kali pengukuran, maka kita sudah tidak perlu untuk mengkonsumsi obat-obat untuk menurunkan tekanan darah. Ya, ini adalah satu kesalahan. Nah, jadi untuk tekanan darah ini ya kita mesti lakukan kontrol secara teratur. Kita akan sangat bersyukur kemudian kalau setiap kali kontrol tekanan darah ternyata diukur cuma 130, 140 paling tinggi. Nah, itu berarti tekanan darah kita sudah terkontrol. Ya. Kemudian yang kita lakukan di sini adalah ya kita mesti olahraga ringan ya. Minimal 5 kali dalam seminggu, itu minimal 30 menit. Ya, misalnya kita melakukan jalan sehat sepanjang 30 menit setiap hari. Ya, sampai kemudian kita bisa berkeringat ya. Kemudian yang kita lakukan di sini adalah makan makanan seimbang. Ya, makanan seimbang itu adalah makanan yang mewakili semua unsur-unsur gizi, tetapi tidak berlebihan. Kita mempunyai kebiasaan makan di sini, yaitu bahwa kita banyak makan tinggi karbohidrat, tinggi lemak, dan tinggi protein. Ya, yang di sini. Sedangkan untuk zat-zat pengatur seperti buah-buahan yang kaya akan vitamin dan sayur-sayuran itu jarang, sedikit. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan kita di sini. Bahkan ada yang bukan makan namanya kalau tidak ada daging yang banyak dan berlemak yang tinggi. Ya. Makan makanan seimbang. Setiap kali kalau kita tahu bahwa kita makan dengan makanan yang cukup banyak, maka kita juga harus mengkompensasi itu dengan melakukan gerakan tubuh yang cukup banyak. Ya, dengan istilahnya bahwa apa yang kita makan akan kita bakar dalam bentuk gerakan. Ya. Kemudian kita lakukan di sini juga kontrol kadar-kadar kolesterol. Ya, di atas 40-an tahun atau terlebih di atas 50 tahun saya menganjurkan untuk melakukan kontrol kadar kolesterol. Ya, minimal 3 kali minimal sekali dalam idealnya adalah sekali dalam tiap 3 bulan. Ya, minimal 6 bulan sekali kita mesti melakukan kontrol. Ya, ini paling batas minimal itu. Kemudian kalau boleh ya kita pertahankan berat badan yang seimbang. Ya, antara tinggi badan dan berat badan. Kemudian ya kami menganjurkan untuk tidak merokok dan menghindari ya asap rokok. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol ya secara berlebihan ya. Sebab kemungkinan kalau kita mengkonsumsi alkohol secara berlebihan itu cenderung untuk mengakibatkan kerusakan pembuluh darah ya. Kalau ada penyakit jantung maka kita harus obati ya. Kalau ada gangguan irama jantung kita mesti obati ya. Jangan sampai itu kemudian gangguan irama jantung akan mengakibatkan stroke. Kemudian ya kita kurangi resiko untuk terjadinya diabetes. Ya, konsumsi gula yang berlebihan pada orang normal cenderung akan mengakibatkan lebih gampang untuk terjadi diabetes. Sedangkan kalau sudah terjadi diabetes akan lebih gampang untuk terjadi suatu stroke. Dan kemudian ya kita mendapatkan pengetahuan yang benar tentang stroke ini ya, terutama pengobatan tentang stroke. Jangan membaca dari internet yang kemudian akan menimbulkan banyak penyesatan tentang stroke. Ya. Jadi ini ada beberapa hal. Jadi inilah yang menjadi beberapa hal yang perlu untuk kemudian kita bisa mencegah terjadinya stroke yang sangat tidak baik ini. Ya, jadi ini beberapa info yang perlu kami bagikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat pria kaum Bapa di mana saja berada atau siapapun, untuk kemudian kita berusaha jangan sampai kita terkena pada suatu penyakit stroke ini. Saya kira demikian
Terima kasih atas perhatian dan mungkin kalau ada pertanyaan kami pasti berikan kesempatan dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, narasumber kita saat ini sudah memberikan materi dengan sangat baik dan kita masuk dalam sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada seluruh peserta webinar di saat ini untuk mengajukan pertanyaan dan silakan mengangkat tangan dan menyebutkan asal jemaat ataupun tempat tinggal. Dipersilakan kepada peserta yang akan bertanya. Ada peserta untuk mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Acara webinar di siang hari ini diselenggarakan oleh Pokja Kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim. Adakah pertanyaan dari para peserta di siang hari ini? Dipersilakan karena saat ini kita sudah masuk pada sesi tanya jawab. Selamat siang. Selamat siang. Mohon izin, Bu. Ya. Saya Penatua Petrus Mabuat dari wilayah Bitung 2 Jemaat Gemim Sion Tandurusa. Ya. Mari Pak Penatua, dipersilakan untuk bertanya. Terkait beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, banyak penjelasan yang sudah kami terima berkaitan dengan cara pencegahan juga sudah kami peroleh. Pada prinsipnya, semua orang itu pada saat melakukan tindakan, apabila memang sudah bisa menghindari hal-hal yang disampaikan tadi, apabila tindakannya, kebanyakan kita terlambat dalam hal tindakannya. Tadi kan ada penjelasan bahwa kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit oksigen yang apabila tidak diterima oleh jantung, maka itu menjadi salah satu pemicu ataupun penyebab utama. Tadi sudah banyak hal yang dijelaskan. Yang kita mau tanyakan, jika memang kita sudah melakukan hal-hal tindakan yang seperti itu, pencegahan ataupun upaya-upaya, hal lain yang jika memang masih terjadi, hal lain yang dapat kita lakukan. Hal lain yang dapat kita lakukan, tindakan pada saat ketika mendapati orang terkena gejala-gejala seperti itu ataupun sudah terkena stroke, apa yang dapat kita lakukan sesegera mungkin. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih untuk Bapak Penatua Sion Mabuat. Ya. Tanya sangat baik dan saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini Pena Petrus Mabuat. Bagaimana kabar Bitung? Aman, Pak? Siap. Oke. Ini Pena Petrus, ini memang satu hal yang paling penting justru ya, ketika sebagai seorang petugas, apakah petugas kesehatan, petugas keamanan, yang dipikirkan selalu adalah seandainya terjadi sesuatu, apa yang akan kita lakukan. Ya ini memang satu apa? Ya begitulah, memang tanggung jawab ini. Ya memang seperti itu ya. Yang saya jelaskan tadi adalah bahwa kalau sel saraf itu kemudian 2 menit saja tidak mendapatkan aliran darah secara total, dia kemudian akan mengakibatkan kematian sel saraf. Tapi itu adalah masalah yang terjadi di sel di otak. Seandainya kemudian apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Ketika kita melihat ada seseorang yang terkena penyakit stroke misalnya, dia memiliki gejala-gejala yang jelas bahwa tiba-tiba saja dia tidak bisa menggerakkan tangan, kaki, dan kemudian tiba-tiba jatuh. Maka apa yang akan kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali kita lakukan selalu adalah dengan memperhatikan apa yang disebut dengan aliran darah ke paru-parunya, apakah tersumbat atau tidak. Itu adalah satu hal yang paling penting. Ya, mungkin untuk penanganan stroke-nya
itu mungkin tidak dapat dilakukan di tempat. Itu nanti akan dilakukan penanganan di rumah sakit atau di fasilitas-fasilitas kesehatan. Tetapi ketika ada seseorang yang kemudian kita lihat bahwa terjadi suatu serangan stroke, maka yang pertama kali kita perhatikan adalah perhatikan jalan napasnya terbuka atau tidak. Kemungkinan kalau dia tertekuk seperti ini, mungkin saluran napasnya itu akan tidak lancar dan kemungkinan akan terjadi hal yang lebih berbahaya. Ya, kita mesti lihat, kalau perlu kita mendongakkan ke atas begini sambil kita melihat itu frekuensi pernapasannya. Ya, kemudian kita lihat saluran napasnya tersumbat atau tidak. Kalau dia misalnya ada muntahan, kadang-kadang stroke itu begitu jatuh ternyata ada muntah, dan muntah itu ketika kita terlentang, muntahnya itu tidak keluar tetapi dia masuk di dalam mulut, tertinggal di dalam mulut dan menghalangi saluran napas. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan di sini adalah kalau bisa kita keluarkan itu. Kalau istilahnya kita lakukan yang namanya finger swab, ya, dengan membuat jari kita kemudian masukkan ke dalam sambil badan dan kepala dimiringkan, kemudian kita lakukan namanya finger swab, ya. Kemudian dalam posisi miring supaya residu atau apapun yang ada di mulut itu tidak menghalangi saluran pernapasan. Kita posisi miring supaya kalau ada residu dia akan jatuh dan napas masih bisa saluran napas masih terbuka dan kita perhatikan faktor pernapasannya. Ya. Begitu juga ketika kalau kita mau melakukan transportasi, ya, pada kasus-kasus seperti ini, buru-buru mungkin tidak akan memberikan jalan keluar. Tetapi sepanjang transportasi itu kita lakukan bahwa saluran napas itu tidak pernah tertutup. Kita lihat bahwa dia masih tetap bernapas sesuai dengan frekuensi, ya, yang normal. Kalau kita lihat ya sekitar 16 sampai 24, 28 ya oke lah sampai sekitar gitu dalam 1 menit. Ya, dan kemudian itu yang kita perhatikan. Kemudian kita dengar apakah ada bunyi ngorok. Kalau bunyi ngorok berarti lidah jatuh ke belakang. Itu ada kemungkinan ada penyumbatan, walaupun cuma penyumbatan sebagian. Nah, itu juga kita mesti ya lakukan beberapa kita jadikan pasien itu dalam posisi miring supaya lidah itu tidak menutupi saluran napas. Ya, itu adalah hal-hal yang paling penting, membuka jalur saluran napas. Ya, kalau kemudian ternyata dia masih sadar, cuma mengalami kelemahan pada satu sisi, ya, tetapi masih bisa bicara, walaupun bicara sudah tidak lancar karena gangguan fungsi sarafnya, tetapi kalau kita lihat bicara masih bagus, tidak ada kecenderungan untuk tersumbat pembuluh darah, aliran napasnya, maka ya seperti itu kemudian kita lakukan transportasi ke tempat-tempat pelayanan kesehatan. Ya, kalau di tempat yang kalau hal-hal yang seperti itu yang kita temukan, maka itu adalah prinsip-prinsip yang mesti kita lakukan, ya. Terutama ya itu pastikan jalan napas tetap terbuka dalam semua keadaan, ya, itu yang paling penting. Ya, selebihnya usahakan untuk transportasi sampai di tempat perawatan itu jangan lebih daripada idealnya ini, ya, jangan lebih daripada 4 jam sudah berada di tempat pelayanan kesehatan. 4 jam mulai dari serangan pertama, ya. Tetapi kadang-kadang kesulitan kita adalah kita kadang-kadang tidak tahu kapan dia mulai serangan. Sampai kemudian kita tidak bisa memastikan bahwa oh ini sudah sekian jam. Ya, itu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Tetapi saya kira yang seperti itu ini Pak Petrus untuk beberapa hal praktis yang mungkin dapat saya bagikan ketika kita menemukan kasus-kasus yang seperti ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Pena, buat ya. Ya, demikian penjelasan dari narasumber. Masih ada lagi peserta yang akan bertanya? Ada. Oh ya, dipersilakan. Sebutkan nama. Baik, Jemaat. terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan. Saya Penatua Marlon dari Gemim Yudea Pal 2. Yang baik. ingin saya tanyakan kepada Pak Dokter, Pak Penatua Dokter adalah, saya ini adalah golongan 3A. Maksudnya golongan 3A adalah
Samurai. Pagi-pagi saya minum amlodipin, siang allopurinol, malam minum atorvastatin. Jadi memang ini banyak terjadi di kaum bapak, sudah darah tinggi, sudah asam urat, maupun kolesterol. Dan juga Pak Dokter, saya juga ini perokok aktif. Yang ingin saya tanyakan, saya sudah disiplin minum obat, yang 3A tadi itu. Tetapi karena saya perokok, karena tadi dokter menjelaskan rokok itu juga bisa pemicu stroke. Saya khawatir saya perokok aktif. Apakah ada peluang itu masih akan terkena stroke? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, langsung saja pada narasumber untuk menjawab dari pertanyaan. Ya, Pak terima Penatua. kasih Pak Penatua Marlon. Ini dari Yudea Pal 2 kan? Sudah golongan 3A sekarang ya. Ya, ini golongan 3A ini memang banyak ya. Ini terus terang saja ya, dalam lingkungan, dalam banyak sepanjang yang saya tahu ya, untuk pria kaum bapak ini banyak sekali yang golongan 3A ya, ditambah dengan rokok. Ya. Artinya begini, Pak. Kalaupun misalnya kita ingin menghindari pada stroke, maka kita harus menghindari hal-hal yang memungkinkan untuk terjadinya stroke. Ya, dan kemudian memperbesar hal-hal yang bisa untuk mencegah terjadinya stroke. Artinya, kita tahu bahwa hipertensi itu adalah memberi kontribusi untuk terjadinya stroke. Ya, kita sudah mencoba mengatasi itu dengan menggunakan konsumsi obat-obat seperti amlodipin. Kalau kemudian ternyata bahwa tekanan darah kita sudah terkontrol 130, 100 sampai 9 sampai 80, dan setiap kali pemeriksaan selalu seperti itu berarti kita sudah terkontrol. Salah satu faktor risiko sudah kita eliminir. Begitu juga dengan atorvastatin atau dengan allopurinol. Ketika kita sudah menggunakan obat-obat atorvastatin dan ternyata kolesterol total kita tidak pernah di atas 200, sedangkan untuk LDL-nya itu tidak pernah di atas 100 misalnya. Dengan menggunakan obat-obat atorvastatin itu berarti salah satu faktor kita sudah eliminir lagi. Nah, sekarang kita bagaimana dengan allopurinol ini? Allopurinol juga ya memang merupakan salah satu faktor walaupun tidak dominan. Dan itu juga ketika kita sudah di bawah daripada 6, atau di bawah 7 untuk laki-laki, ya kita sudah tahu bahwa ini sudah kita singkirkan faktor. Tetapi kita masih ada faktor yang memberikan kontribusi, yaitu merokok. Nah, ini memang kesulitan. Artinya masih ada faktor yang memungkinkan untuk terjadinya suatu stroke. Apakah nanti akan terjadi stroke atau tidak? Nah, kalau seandainya ini sudah kita eliminir dan kemudian kita sudah eliminir, tetapi kemudian masih ada faktor yang lain lagi seperti merokok. Nah, artinya bahwa kemungkinan untuk terjadi itu masih ada, tetapi apakah pasti akan terjadi? Ya, ini istilahnya kita kembalikan lagi kepada Tuhan semua ini. Tetapi ya sebagai manusia kita mestinya punya ikhtiar, ya, bahwa kita tahu bahwa ini faktor yang mestinya kita hindari, tetapi kita masih melakukan itu. Nah, berarti kita mesti perhitungan juga dengan risikonya. Tetapi apakah akan ada pasti? Ya, itu sebenarnya tergantung. Ya, istilahnya ya kita kembalikan lagi dalam jawaban dalam bahasa asing ini disebut dengan wallahu alam. Tetapi kalau saya mencoba menjawab dengan menggunakan data statistik, ya ini data statistik, ya bahwa orang yang punya faktor risiko cuma satu, misalnya cuma faktor merokok satu, maka dia mempunyai kemungkinan, ini faktor merokok, kemungkinan untuk terjadi serangan stroke itu masih ada dalam kontribusinya sekitar 25%. Ya, ini secara statistik. Ya, kalau kemudian ditambah dengan 2, misalnya dengan hipertensi yang tidak terkontrol, hipertensi ini punya kontribusi yang sangat besar, mungkin akan bertambah jadi sekitar 50% sampai 60%. Ya, itu kalau kontribusi. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk jawaban apakah untuk Penatua Marlon ini, untuk ya Penatua Marlon, jadi kira-kira jawaban saya seperti itu.
Apakah Penatua Marlon akan jadi serangan? Ya, secara statistik bisa kita hitung bahwa ya ini 50%, 20% akan terjadi. Kalau cuma merokok saja nih kemungkinan. Tetapi apakah betul akan terjadi, ya ini antara data statistik dengan angka kenyataan mungkin kita tidak bisa langsung menarik garis lurus seperti itu. Saya kira begitu, Penatua Marlon. Ya, demikian. Baik, terima penjelasan kasih Pak Penatua Dokter. narasumber. Terima kasih. Ya. Masih ada lagi pertanyaan dari para peserta? Saya berikan Ada. lagi satu orang untuk tanya. Ya, silakan. Shalom, selamat sore ya Penatua Dokter Dani. Ya, Ben. Dengan ya Jelly ini, Jelly Oping. Oping. Ya. Kalau lalu kan saya sempat mengalami juga satu penyakit, jadi katakanlah stroke ringan begitu. Kemudian juga lalu penggunaan obat dari sudah minum rutin amlodipin, kemudian siangnya aspilet, kemudian malamnya telmisartan. Tetapi sekarang ada terjadi perubahan karena kalau tadi Penatua Marlon bilang ada A3, posisi sekarang saya harus menggunakan atau minum obat rutin itu kalau pagi selain lansoprazol juga harus dengan bisoprolol dan kemudian CPG, baru ditambah lagi aspilet lagi untuk siang. Sementara malamnya dari fenofibrat ganti ke simvastatin karena trigliserida sampai di 300-an. Dari hal-hal itu untuk pola hidup yang sekarang, untuk pola makan misalnya, ini yang saya perlu supaya tidak terjadi lagi apa yang dikatakan tadi, sekian persen bisa berulang dengan usia yang ada di usia 50-an tahun begini. Apa yang harus saya lakukan supaya, kalau tadi kan sudah sempat dijelaskan dari awal, untuk segera ke rumah sakit, ke RS kalau bila mengalami hal yang demikian. Tetapi sekarang untuk pencegahan untuk tidak terjadi kembali lagi, dari sisi mungkin pola makan kalau tadi bilang olahraga apa semua yang harus dihindari juga. Mungkin ada hal yang mungkin bisa dikasih pencerahan lagi kepada saya khususnya, mungkin juga teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih Pak Penatua Dokter. Ya. Sebelumnya. Ya, narasumber Ya, langsung Pak menjawab. Jelly. Ya, terima kasih nih pertanyaannya Pak Jelly Oping. Kalau yang sudah seperti itu, ya memang kelihatannya ada beberapa faktor dan kemudian faktor-faktor untuk tekanan darah itu yang mesti dikontrol oleh 3 macam obat ya. Baru kemudian, nah kalau menurut saya, kalau misalnya yang seperti itu, maka kita maksimalkan saja pada monitoringnya, ya. Jadi kemudian kita monitor terus tekanan darah, monitor terus asal kolesterolnya, terutama trigliseridanya kalau misalnya memang itu memang ada. Mungkin kita bisa lakukan semaksimal mungkin untuk monitoring. Artinya setiap 3 bulan minimal kita melakukan cek. Itu kan dijamin oleh BPJS ya saya kira. Dan kemudian kalau kemudian ada peningkatan, misalnya trigliseridnya agak tinggi, maka kita lakukan beberapa modifikasi tentang obat-obatannya. Atau begitu juga dengan tekanan darah. Kalau tekanan darah saya anjurkan untuk melakukan ini ya secara berkala. Idealnya adalah bahwa kita memiliki alat ukur tekanan darah sendiri di rumah yang kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan secara rutin. Kalau bisa setiap pagi bangun itu yang kita lakukan, sesudah makan itu yang kita lakukan, dan kemudian kita memiliki catatan-catatan, dan ketika dia dalam 1-2 minggu atau 1 bulan semua catatan-catatan ini diserahkan ke dokternya untuk melihat, dok, saya ini setiap hari melakukan pengukuran tekanan darah
dan saya cenderung untuk ada peningkatan tekanan darah. Ya, misalnya pada pagi hari cenderung untuk meningkat. Mungkin itu ada beberapa hal yang akan memberikan masukan untuk memberikan pengobatan atau tata laksana yang optimal, ya, yang seperti yang seperti ini. Kemudian lakukan hal-hal yang memungkinkan untuk menghindari terjadinya serangan stroke. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk berolahraga, lakukanlah olahraga ringan. Ya, olahraga ringan seperti misalnya cuma jalan, olahraga yang sifatnya rekreatif, ya, itu sangat baik selain untuk mencegah stroke juga menimbulkan rasa senang, dan itu akan menghilangkan rasa stres, dan juga faktor-faktor kekhawatiran ya Pak, yang menurut saya bahwa itu juga perlu untuk kita eliminir, sebab kekhawatiran atau ketakutan terhadap penyakit itu juga kadang-kadang menimbulkan penyakit tertentu yang juga merupakan faktor risiko daripada suatu penyakit-penyakit pembuluh darah seperti stroke. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu. Relaksasi mungkin perlu kita lakukan. Ya, dan ya kontrol teratur pada tekanan darah, kontrol teratur pada dislipidemianya atau trigliseridanya atau pada kadar-kadar yang lain. Sementara itu penggunaan aspilet dan penggunaan clopidogrel itu sebaiknya tetap dilakukan kontrol. Sebab obat-obat ini walaupun memang terbukti aman, tetapi kadang-kadang bisa untuk menimbulkan ada efek sampingnya. Efek sampingnya. Ya, itu tetap dilakukan untuk konsultasi dengan dokternya. Apakah masih boleh kita melanjutkan ini sampai berapa lama penggunaan aspilet? Sebab itu adalah penggunaan yang nanti akan disesuaikan dengan keadaan klinis, keadaan pada waktu pemeriksaan sedang berlangsung. Ya, misalnya kemudian ternyata rasa lambung menjadi tidak enak dengan menggunakan jangka panjang. Ini mungkin akan dievaluasi lagi obat-obat ini. Saya kira itu tetap dilakukan konsultasi yang teratur. Dan saya kira dengan fasilitas BPJS sudah memungkinkan untuk ini. Ya, saya kira seperti itu, Pak Penajeli. Ya Dok. Ya, makasih untuk pencerahan juga untuk materi ataupun yang sudah disampaikan, dan semoga sehat-sehat semua. Ya, tentunya. Ya, semoga jadi tetap sehat. Iya, dokter. Iya. Oke, makasih banyak untuk semuanya. Tuhan memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, demikian sesi tanya jawab kita pada saat ini, dan kita masuk pada sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Dan saya memohonkan untuk semua peserta boleh mengaktifkan kamera. Sekali lagi kesediaan dari seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera karena kita masuk dalam sesi foto bersama. Oke, sudah siap. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Slide pertama 1, 2, 3. Slide selanjutnya, saya hitung 1 sampai 3 juga. 1, 2, 3. Dan ini slide terakhir. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Ya, baiklah, demikian sesi foto bersama telah selesai. Dan disampaikan terima kasih kepada narasumber kita siang hari ini, Bapak Penatua Dr. Dani Ngantung, spesialis saraf konsultan, yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam acara webinar Pokja Kesehatan Pria Kaum Bapak Sinode Gemim, dan juga pada seluruh peserta yang hadir pada siang menjelang sore hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore, shalom, Damai damai di di hati. hati. Shalom. Salam sehat. Shalom. Salam sehat, shalom, Makasih damai di Yakin. hati. Salam MC sehat. yang luar biasa. Salam kabar, Penatua Dani. Siap. Siap, hormat. Penak Terima Murphy. kasih. Penak Murphy, Kuhu. Terima kasih. Siap. Penak Murphy. Makasih, Terima kasih, makasih. Don. makasih. Siap, siap. Makasih, shalom. Shalom. Damai di Mudah-mudahan hati. berkontak. Siap. Penatua Lando, Sumarau, terima kasih. Siap. Siap. Terima DPTP. kasih. Makasih Pak Sekpo. Ya, Siap. Penatua Lando, apa Siap. kabar? sehat-sehat senior. Tunjuk ini. Siap. Puji Tuhan, luar biasa. Dokter Seklin dan Dokter Dani liali akang Pak Penatua Lando. Oh, Siap. 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 Kader Siap, terbaik. siap. ini. Dia yang mulia apa kurang justru. Mantap, makasih banyak Penatua Dani. Terima kasih kasih. semua. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat semua. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Pak Direktur mana do pos ini? Penatua Marlon so. Siap. Penatua Marlon. Iya. Oke. Istilah baru deh 3A. Aduh, mantap Penatua Marlon. 3A. Golongan 3A. Golongan pegawai ini. Memang Penatua Marlon dapat aku. Siap. Penatua Marlon. Aduh. Ya, izin semua akan kami tutup Izin. untuk webinar. Ya, Ya. makasih. Terima kasih Selamat banyak. sore. Tuhan memberkati. Oke, sama-sama. Ya. Amin. Amin. Selamat sore. Izin live. Oke. Cuma problem ya. Lift jadi.